Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan materi Filsafat Lingkungan Hidup, mata kuliah Hukum Lingkungan dengan dosen pengampuh Bapak Dolot Al-Hasni Bakung, SH.MH. Perkenalkan, nama saya Rifal Hasan dengan NIM 1011421268. Beserta teman-teman saya Taufik Akbar Patuti dengan NIM 1011421039 dan Yonal Ma'ruf dengan NIM 1011421160. Langsung saja berikut pemaparan materinya. Baik, bagian A, lingkungan hidup dan manusia. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Cerminan terhadap lemahnya manusia tersebut selama ini begitu digaungkan pada pelajaran sekolah dengan seringkali menghubungkannya pada keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, di mana untuk berhubungannya jiwa dan raga manusia, maka manusia itu harus dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Maslow, kebutuhan dasar manusia itu terklarifikasikan atas kebutuhan untuk makan, sandang, dan papan, pengembangan diri, jaminan terhadap keamanan diri dan harta bendanya, harga diri, dan cinta kasih. Dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya tersebut, manusia harus senantiasa berhubungan dengan manusia lain. Padahal, jika direnungkan secara lebih mendalam, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk ekologis. Dengan kata lain, manusia tidak dapat hidup dan berkembang menjadi manusia tanpa alam, tanpa lingkungan ekologis. Pada level biologis, manusia tidak dapat hidup tanpa air, udara, dan makanan yang disediakan alam. Tidak ada ekonomi tanpa mengandalkan jasa alam dan tidak dapat hidup sebagai makhluk berbudaya sebagaimana adanya tanpa alam. Namun, dalam hubungan tersebut, mengapa dalam kehidupan manusia itu dihadapkan dengan berbagai bencana alam? Kemudian, manusia melakukan kajian ilmiah yang kemudian melahirkan hipotesis bahwa bencana alam itu terjadi sebagai gejala alam ataupun musiman. Muncul kegelisahan tentang nasib alam semesta, nasib bumi, serta nasib makhluk termasuk manusia. Saya akan melanjutkan materi tentang filsafat hukum lingkungan. Bagian B yaitu perkembangan paradigma lingkungan hidup. Dalam sejarah awalnya, pandangan manusia terhadap alam dan lingkungan lebih bersifat kepada paradigma magis religius, di mana hubungan manusia dengan alam banyak disampaikan lewat mitos atau dongeng-dongeng yang menggambarkan keterkaitan erat antara manusia dengan alam tempat mereka tinggal. Kemudian, pada awal abad ke-6 Masehi sampai 14 Masehi, yang berkembang adalah paradigma organis. Pandangan manusia terhadap alam dan lingkungan masih dipengaruhi oleh religiusitas, namun juga didasarkan akal budi untuk memahami makna dari alam semesta. Pada paradigma ini, hubungan manusia dengan alam dipandang secara organis sebagai satu kesatuan. Selanjutnya pada abad pertengahan 15 Masehi sampai 19 Masehi yang berkembang sampai abad modern 20 Masehi sampai 21 Masehi, berkembang paradigma antroposentrisme mekanistik terhadap alam dan lingkungan. Paradigma ini banyak dipengaruhi oleh filsafat dengan cara pandang yang lebih bersifat egocentris dan lebih kepada pemujaan akan kemampuan akal. Pemujaan kemampuan akal manusia ini kemudian diperkuat oleh filsafat yang mengatakan bahwa pandangan manusia terhadap alam di abad pertengahan juga dipengaruhi oleh filsafat yang lebih bersifat mekanis dalam memandang alam. Alam semesta menurutnya telah ditata dan diatur sedemikian rupa di bagian sebuah mesin besar yang memiliki fungsinya masing-masing dan dituntun oleh hukum. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang teman saya sampaikan tadi. Kali ini kita masuk ke dalam paradigma lingkungan hidup sistemis ekologis.
Keheranan terhadap terjadinya bencana alam dan krisis lingkungan tidaklah cukup hanya dengan menanyakannya pada rumput yang bergoyang. Dibutuhkan peninjauan kembali terhadap cara pandang yang selama ini eksis. Karena itu dibutuhkan loncatan ke paradigma yang tidak hanya mengandalkan kemampuan akal saja, melainkan juga melalui kemampuan intuitif yang memiliki perasaan mengenal dan merasakan alam semesta dalam hubungan timbal balik. Sebagaimana dikemukakan Albert Einstein yang menyatakan bahwa alam semesta merupakan harmoni. Sehubungan dengan ketentuan atas harmoni tersebut, maka perlu untuk direkonstruksi melalui paradigma sistematis ekologis. Menurut Fritjof Capra, cara pandang sistematis yakni sebagai cara berpikir tentang realitas secara keseluruhan, sebagai suatu keterkaitan dan interdependensi hakiki di antara seluruh fenomena alam dan kehidupan di dalamnya, baik fisik, biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Dengan cara pandang sistemis tersebut, maka seharusnya di antara keberadaan manusia dengan alam dan lingkungan adalah dipandang sekaligus, karena harus dipahami bahwa manusia adalah entitas dari alam dan lingkungan, sebuah cara pandang yang lahir dari pola hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan yang saling mengisi dalam relasi, yang saling menunjang dan menghidupi. Sebuah cara pandang yang bersumber dari pemahaman dasar bahwa manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial, tetapi juga makhluk ekologis. Manusia tidak dapat berkembang menjadi dirinya yang utuh tanpa ekosistem dan tanpa relasi dengan alam dan lingkungan seluruhnya.